Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 hari kita telah meninggalkan Ramadan. Ramadan yang telah membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu secara jelas disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah menetapkan Ramadan itu sebagai ibadah puasa bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, itu dengan maksud Allah membentuk takwa kita semua. Kemudian setelah Ramadan, para hadirin, kita tentunya tidak bisa tinggal diam dan kemudian kita masih diperintahkan untuk menambah modal kita masing-masing. Dan penambahan modal itu yang paling utama adalah juga takwa. Surah Al-Baqarah ayat 197, di sana disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan tambahkanlah modal kamu sekalian, karena sebaik-baik penambahan modal, sebaik-baik penambahan bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para hadirin, sekarang kita tidak lagi berada pada madrasah ruhaniyah selama 1 bulan penuh, tetapi kita sekarang menjadi alumni Ramadan. Kita setelah keluar, diantarkan oleh Ramadan menjadi manusia suci. Kemudian yang paling penting bagi kita adalah setelah kita dibentuk oleh Allah, dibentuk oleh Ramadan menjadi manusia yang bertakwa, kemudian bagaimana cara mengukur derajat takwa kita? Ini yang sungguh penting, karena takwa yang kita telah lakukan selama bulan Ramadan itu akan menjadi lahan untuk meniti pada 11 bulan yang akan datang. Bagaimana cara kita mengukur derajat takwa kita? Oleh karena itu para hadirin, kita pergunakan pendekatan tasawuf. Sekurang-kurangnya ada 3 cara dalam mengukur derajat kita, atau makom alumni Ramadan. Di mana makom alumni Ramadan itu? Yang pertama, mereka berada derajat syukur. Yang kedua adalah mereka menjadi orang-orang yang mukhlis. Yang ketiga adalah mereka berada pada makom sabar. Hadirin yang berbahagia, kaitannya dengan syukur, itu Allah berfirman kepada kita dalam surah Saba ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Hai keluarga Daud, kalau itu sekarang firman itu ditujukan kepada kita, hai keluarga Muhammad dan pengikut Muhammad, bekerjalah kamu sekalian sebagai tanda syukur kepadaku. Sebagai tanda syukur kepada Allah adalah kerja keras. Tapi kata Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang yang syukur. Pada potongan yang pertama, ayat 13 surat Saba itu menyebut yang pertama syukur. I'malu ala Dawuda syukra, syukur. Tetapi pada ujung ayat disebutkan dengan kata-kata syakur. Itu artinya ada perbedaan antara syukur dan syakur. Ketika kita menerima nikmat,
ucapan spontan yang keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah. Kemudian diikuti dengan mengeluarkan bagian orang lain yang ada pada diri kita. Mengikuti mengeluarkan hak orang lain ketika kita menerima nikmat, itulah yang disebut dengan syukur. Kemudian kita akan meningkat menjadi derajat syakur, makom kita, yaitu adalah apa saja yang kita peroleh dari Allah, yang kita terima dari Allah, baik itu nikmat ataupun musibah, itulah yang disebut dengan syakur. Maka Al-Quran menyebut wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang yang bisa menapaki berbuat syukur ketika kita menerima cobaan, ketika kita sakit, ketika kita kecewa. Apakah kita masih bisa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang yang bersyukur ketika menerima nikmat, tetapi ketika kita menerima musibah, apakah kita masih bisa bersyukur? Itulah yang disebut syakur. Jadi ketika kita menerima musibah, kecewa, gagal, tapi tetap bersyukur kepada Allah, itulah yang disebut dengan terminologi syakur. Al-Quran menyebutkan sedikit sekali orang-orang yang bersyukur semacam itu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang tertimpa musibah tetap bersyukur, tidak ngresulo. Hadirin sidang jamaah Jum'ah alumni Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mukhlis. Ada perbedaan antara mukhlis dan mukhlas. Apa itu mukhlis? Mukhlis ini adalah ketika seseorang melakukan amal soleh, melakukan perbuatan soleh, perbuatan baik, tapi kita masih teringat, masih mengingat amal soleh yang kita kerjakan. Dan ini adalah makom sebagian dan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia pada tingkat ini mukhlis, tapi belum pada tingkat mukhlas. Nah, mukhlas itu apa para hadirin? Mukhlas itu adalah ketika seseorang sudah tidak merasakan bahwa perbuatan baik itu adalah sebagai perbuatan ikhlas. Artinya ikhlas itu menjadi karakter kita, ikhlas itu menjadi kebiasaan kita. Jadi sudah tidak lagi memperhitungkan perbuatan baik yang dikerjakan. Itulah yang disebut dengan mukhlas. Dan mukhlas itu, kata Al-Quran, dijamin oleh Allah tidak akan diganggu oleh iblis. Iblis masih kekuatan mengganggu ketika seseorang itu masih pada posisi mukhlis, masih mengingat-ingat perbuatan baik yang kita lakukan. Al-Quran memberikan isyarat pada surah Al-Hijr ayat yang ke-39. Di sana ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Yang artinya iblis itu berkata kepada Allah, Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan saya. Iblis sudah disesatkan oleh Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? La uzayyinanna lahum fil ardi, saya akan menjadikan, menggoda manusia, kejahatan yang dilakukan oleh manusia terasa indah. Kejahatan yang dilakukan berulang-ulang itu kemudian tidak lagi dirasa sebagai sebuah kejahatan. Kemudian iblis berkata, wala ughwiyannahum ajmain, saya akan menyesatkan, iblis akan menyesatkan seluruh manusia manakala mereka belum mencapai derajat mukhlas.
Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-40 Allah mengingatkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang tidak akan diganggu oleh iblis, mereka itulah hamba-hamba Allah yang mukhlas. Artinya bahwa perbuatan baik yang kita lakukan sudah tidak lagi kita ingat-ingat, sudah tidak lagi kita hitung, karena itu merupakan kebiasaan kita dan merupakan karakter kita. Hadirin sidang jamaah Jum'ah alumni Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah masabir, sabar. Apa sesungguhnya sabar itu? Sabar itu bukan berarti tidak berbuat dan tidak melawan. Sabar itu bukan diam dan tidak melawan. Tapi sabar adalah melakukan pengendalian diri di saat kita memiliki kemampuan. Mengendalikan diri di saat kita memiliki kemampuan. Itulah yang disebut dengan sabar. Contoh yang sederhana kita ambil di sana, kalau kita itu memiliki uang, kita akan membeli sesuatu, kita mempunyai uang untuk membeli sesuatu, kemudian nurani kita membisikkan kepada kita, tidak etis kita membeli sesuatu ketika tetangga di sekeliling kita sedang mengalami kesulitan. Inilah yang disebut dengan sabar. Kemudian naik derajat kita, maka pada bulan Ramadan itu kita dibentuk menjadi orang yang sabar. Karena apa? Kita mampu berbuat makan dan minum, tetapi kita tidak melakukan itu. Itu adalah salah satu indikator menapaki derajat orang-orang yang bertakwa. Kemudian sabar ini meningkat menjadi masabir, para hadirin. Apa perbedaan antara sabar dan masabir? Sabar itu adalah ketika seseorang mampu menahan diri, tidak melakukan sesuatu ketika dirinya mampu. Tetapi kalau masabir itu adalah kesabaran yang ajeg, permanen, dan tidak akan berubah. Bahagia atau nestapa bagi seseorang yang masabir adalah sama. Di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ayub, kesabaran yang sebentar ketika Nabi Ayub itu sakit, maka dia masih berobat. Bagaimana kutu yang menempel pada tubuhnya itu dibuang. Karena apa? Merasa jijik dan ia segera keinginan beliau segera sembuh. Tapi ketika Nabi Ayub itu diasingkan oleh istrinya, oleh masyarakatnya, sendirian di satu tempat, kemudian belatung yang keluar dari tubuhnya itu diambil kembali oleh Nabi Ayub. Dulu ketika saya masih bersama orang banyak, saya dilihat orang banyak, malu dengan belatung yang melekat pada diriku. Sekarang aku sedang sendirian, sedang menderita, engkaulah menjadi teman saya. Akhirnya belatung yang lepas dari tubuhnya, dari tubuh Nabi Ayub itu diambil, kemudian dikembalikan ke tubuhnya. Inilah dikatakan penderitaan itu sudah menjadi sahabat. Ketika seseorang merasakan penderitaan itu sudah menjadi teman dan sudah menjadi sahabat, itulah yang disebut dengan masabir di dalam bahasa Al-Quran. Karena itulah para hadirin, ada 3 makom, 3 derajat untuk mengukur takwa kita. Yang pertama adalah syakur, jadi syukur meningkat menjadi syakur. Kemudian yang kedua adalah mukhlis, menjadi mukhlas. Kemudian yang ketiga
sabar menjadi masobir. Mudah-mudahan 3 makom alumnus Ramadan ini, derajat takwa ini akan membekali kita untuk 11 bulan yang akan datang. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.